Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita mulai dengan menyatakan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 46 bait yang pertama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan tak berkurang, dulu, kini, sampai selama-lamanya. Bahkan dalam kesulitan pun kita selalu diberikan kesempatan untuk menemukan berkat Tuhan. Sebaliknya, kita menyadari bahwa kitalah yang seringkali melupakan Tuhan. Kita yang seringkali tidak hidup di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nyanyian penyesalan dosa diambilkan dari Kidung Pasamuan Jawi sekawan doso 6, podo setunggal kalajengaken podo kalih, awit kathah dosa kula. Awit kathah dosa kula, mila tansah kemengan, Gusti kang madani mana yang duwe kawinan.
Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita yang telah menerima anugerah penebusan, pengampunan dosa dari Tuhan, kita menjalankan hidup dengan berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Kita memuji nama Tuhan dari NKB 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada minggu ini Tuhan memanggil kami untuk beribadah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah minggu ini, sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kitab Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu,
sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam hidup kita diperhadapkan pada situasi harapan versus realita. Harapan, realita. Harapan akan membuahkan sukacita apabila realita yang terjadi sesuai dengan harapan kita. Sebaliknya, harapan akan berujung kesedihan dan penyesalan ketika realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami hal tersebut? Antara harapan dan sukacita, antara harapan dan realita membuahkan sukacita, atau sebaliknya, antara harapan dan realita kita mengalami kesedihan ataupun penyesalan. Antara harapan dan realita, kuncinya ada pada pertimbangan dan keputusan yang kita ambil. Misalnya, seorang organis memiliki harapan ingin mengiringi pujian dengan baik. Maka untuk memenuhi harapannya, maka sang organis akan berlatih sungguh-sungguh supaya harapan itu membuahkan sukacita. Tetapi dalam beberapa kasus Bapak Ibu memang ada dikatakan faktor luck atau faktor keberuntungan. Misalnya dalam suatu pertandingan sepak bola, nah tentu pemain sepak bola ingin mencetak gol di gawang lawan. Ia sudah berlatih sungguh-sungguh. Akan tetapi ketika datang kesempatan untuk menendang bola ke arah gawang lawan, tiba-tiba ia jatuh terpeleset sehingga tidak membuahkan gol. Artinya apa? Ada faktor ketidakberuntungan. Ya. Padahal dia sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, sudah mempersiapkan itu semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali
kita berharap akan sesuatu yang lancar. Kita berharap akan sesuatu yang baik. Kita berharap akan sesuatu yang membuahkan sukacita dan damai sejahtera. Tapi realitanya kita harus berhadapan dengan banyak sekali tantangan dalam hidup ini. Lalu bagaimana dengan sikap hidup kita sebagai orang percaya? Supaya pengharapan akan kesempurnaan keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada minggu ini melalui firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 kita diingatkan tentang kedatangan Tuhan yang serba tidak terduga. Tidak terduga dalam sisi waktu. Hal ini ditunjukkan dalam perumpamaan tentang 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh yang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Bapak, Ibu, dan Saudara, merupakan suatu kebiasaan pada masa itu bahwa seorang mempelai perempuan akan diiringi dengan 10 orang gadis yang berperan sebagai pengiring mempelai perempuan tersebut. Ke-10 orang gadis ini memiliki tugas utama, memiliki tugas khusus, yaitu menyongsong mempelai laki-laki yang disambut dengan pelita yang menyala. Nah, tugas ini nampak dalam kalimat demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Disebutkan bahwa 5 dari 10 gadis itu bodoh dan 5 lagi bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh telah membawa pelita mereka, tetapi tidak membawa apa? Tidak membawa persediaan minyak. Sementara gadis-gadis bijaksana membawa pelitanya dan juga membawa minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Hal yang menarik dalam perumpamaan ini adalah ditunjukkan bahwa kesiapan itu bukan berarti tidak boleh tidur. Mari kita perhatikan. Sebab mereka semua, baik yang dikategorikan ini gadis-gadis yang bijaksana ataupun ini gadis-gadis yang bodoh, semuanya sama-sama tertidur. Tetapi tanda kesiapan di sini yang diajarkan dalam perumpamaan ini adalah tentang kesiapsediaan mengantisipasi berbagai kemungkinan dengan mempersiapkan minyak cadangan di dalam buli-buli. Sebab kedatangan mempelai laki-laki bisa saja terlambat, ya karena berbagai macam kemungkinan. Kalaupun hal itu terjadi, mereka sudah mempersiapkannya, ya. Mereka sudah mengantisipasinya. Dan dalam perumpamaan ini ternyata memang benar. Mempelai laki-laki baru datang saat tengah malam. Tetapi nyatanya gadis-gadis yang bijaksana telah mempersiapkan segala kemungkinan termasuk di dalam keterlambatan datangnya sang mempelai laki-laki. Keterlambatan mempelai laki-laki membuat gadis-gadis bodoh yang tidak mengantisipasi dengan persiapan minyak cadangan tidak bisa menjalankan tugas utamanya dengan baik. Tidak bisa menyambut mempelai laki-laki dengan pelita yang menyala. Kalau dalam Alkitab tadi diceritakan, dikisahkan gadis-gadis yang bijaksana ini menolak, Bapak Ibu ya. Menolak permintaan dari gadis-gadis yang bodoh untuk memberikan sedikit dari minyak yang ada dalam
buli-buli. Sedangkan penolakan gadis-gadis bijaksana untuk berbagi minyak dengan mereka tidak bisa diartikan ini sebagai bentuk ketidakpedulian atau sikap mementingkan diri sendiri. Tetapi hal ini lebih banyak kepada bentuk tanggung jawab mereka untuk menjalankan tugas utamanya dengan baik. Sebab andai kata mereka berbagi minyak dengan gadis-gadis yang bodoh, toh nanti kedua-duanya juga tidak bisa menyambut mempelai laki-laki dengan pelita yang menyala. Jadi sikap bijaksana itu juga berani menolak ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa diartikan wah ini tidak peduli ya, tidak mau berbagi. Karena ini suatu tanggung jawab. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang bijaksana, mempersiapkan sungguh-sungguh dan juga bisa bersikap tegas, termasuk menolak ya, permintaan yang nantinya akan membuat kegagalan atau membuat kekacauan, tidak bisa menjalankan tugas utama kita sebagai anak-anak Tuhan. Termasuk kita harus berani bersikap tegas untuk menolak sesuatu perbuatan yang tidak betul, perbuatan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, tantangannya memang besar. Kita diperhadapkan dengan orang Jawa biasanya pekewoh ya. Wah, enggak enak. Ini teman dekat saya dan seterusnya. Tapi hal itu diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk sikap yang bijaksana. Pesan dalam firman Tuhan ini sangat jelas. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Pesan firman Tuhan untuk kita apa Bapak Ibu? Berjaga-jagalah. Itulah sikap anak-anak Tuhan yang bijaksana. Berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga ini disebut sebagai sikap yang bijaksana. Bagaimana dengan diri kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga belajar untuk menjadi umat Tuhan yang bijaksana? Sikap itu dinyatakan dengan selalu mendengarkan akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan sampai iman kita padam karena kita terlena tentang waktu atau masa penantian kedatangan Tuhan yang semua orang memang tidak bisa menduganya. Kedatangan Tuhan digambarkan sebagai perjamuan kawin yang penuh sukacita. Bukan suatu hal yang menakutkan, tidak. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah suatu sukacita. Bagi siapa? Bagi orang yang bijaksana, bagi orang yang berjaga-jaga, bagi orang yang sudah mempersiapkan sungguh-sungguh ya, mengantisipasi dalam hidupnya. Tetapi kedatangan Tuhan akan menjadi suatu bencana bagi setiap orang yang bodoh, setiap orang yang tidak bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap antisipasi ini sesungguhnya sering kita lakukan ya dalam kehidupan setiap hari. Misalnya antisipasi akan datangnya musim penghujan. Ini sudah mulai musim penghujan Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu mengantisipasi musim penghujan ya? Biasanya kalau bapak-bapak ngecek talang ya. Talangnya bagaimana? Gentingnya ya? Dinaik. Ini bocor enggak ya? Mempersiapkan payung biasanya. Kalau musim penghujan seringkali mati lampu ya mempersiapkan lampu apa? Emergensi dan seterusnya.
Nanti ketika musim panas juga kita akan mempersiapkan akan datangnya musim panas. Nah, bentuk dari antisipasi ini diwujudkan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Baik tadi contohnya menyongsong musim hujan maupun menyongsong musim panas. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Apa yang sudah kita persiapkan selama ini untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah kita bagian dari orang-orang yang bijaksana atau termasuk golongan orang-orang yang bodoh? Tentu saja kita berupaya sebaik mungkin untuk memelihara iman yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, jadilah umat Tuhan yang bijaksana. Bijaksana bukan karena hikmat manusia, bukan. Tetapi bijaksana karena hikmat Tuhan. Oleh karena itu, peliharalah hubungan, relasi yang baik, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Menjadi umat yang bijaksana, hati dan pikirannya selalu diterangi oleh Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi umat yang bijaksana, sehingga kita selalu siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Mari kita bersatu hati di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah ditaburkan dalam ibadah minggu saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang bijaksana, sehingga kami selalu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan yang penuh dengan sukacita. Bapa dalam surga, di dalam waktu doa ini kami pun berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, para anggota DPR, MPR, hamba-hambamu yang bekerja di TNI, Polri, KPK, Kejaksaan, Kehakiman. Demikian juga lembaga-lembaga negara yang lain. Tuhan memberkati abdi-abdi negara ini, baik yang di tingkat pusat maupun daerah. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan bijaksana, dengan adil, dengan benar. Jauhkanlah hamba-hambamu ini dari segala mara bahaya dan godaan. Demikian juga kami sebagai warga negara, tolonglah kami supaya kami menjadi warga negara yang baik, yang taat akan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai warga negara yang memiliki kontribusi positif atas kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Bapa dalam surga, kami pun juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya di GKJ Sabtu Mulia ini. Tuhan memberkati majelis gereja, pengurus komisi, kelompok pandan, panitia, tim yang ada. Berkatilah seluruh warga gereja, berikanlah kesehatan. Bagi anak-anakmu yang masih menjalani studi, berikanlah ketekunan dalam belajar. Tambahkanlah hikmat dan kepandaian untuk mereka. Bagi anak-anakmu yang bekerja, berikanlah kelancaran dalam setiap pekerjaan. Berikanlah rezeki, dan biarlah semua itu diterima dengan ucapan syukur. Demikian pula bagi anak-anak Tuhan yang masih dalam proses mencari
pekerjaan. Biarlah Tuhan tolong untuk menemukan tempat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang merindukan teman hidup, Tuhan tolong, Tuhan tuntun supaya mereka boleh menemukan, mendapatkan teman hidup yang sepadan. Dan biarlah mereka nantinya berdua bersama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami pun menyerahkan keberadaan TK SD Kristen Kartosuro. Demikian pula Yayasan Pendidikan Kristen Bina Kasih. Tuhan berkati semua pengurus, pengawas. Tuhan tolong mampukan mereka untuk berkarya di dalam lembaga pendidikan ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Doa ini kami akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambilkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita haturkan persembahan dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB nomor 213 bait 1. Kita sudah ditebus olehnya. Terus saya ibarkan panjinya sanjung
jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan kita haturkan di dalam doa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh senantiasa kami terima. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami menghaturkan persembahan yang berupa uang. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan, dan jadilah umat Tuhan yang bijaksana. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin.